Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kipondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Joko yang mempertanyakan apa pembeda ya, potensi apa yang menjadi pembeda untuk burung kolongan meja. Mungkin maksudnya ini ya, apa, dibandingkan dengan burung yang merpati kolong bebas ya, kurang lebih gitu ya Mas Joko ya. Sebenarnya kalau menurut saya kurang lebih sama ya Mas Joko. Untuk burung mejaan sama batuk sedikit agak pilek ya teman-teman. Untuk mejaan dan kolong bebas itu ada sedikit pembedanya, cuma secara umum menurut saya itu sama. Yang jelas kalau untuk, walaupun dua-duanya sama ya, cari yang tepat sekali betina, tapi untuk yang rumahan lupa, yang mejaan itu otomatis dia yang harus betul-betul tepat betina. Kemudian bawahannya jangan sampai yang terlalu ngedur, cari yang rapi sekali, yang tepat betina, rapi, kalau bisa ya yang cepat. Jadi menurut saya hampir sama dengan yang untuk bebasan. Cuma bedanya kalau menurut saya ya, kalau untuk bebasan itu yang ngedor, atau paling enggak dia yang apa ya, dua-tiganya bagus, dua-tiganya yang nembak gitu ya, tiganya cepat sekali. Jadi kalau bisa yang ngedor juga, tapi usahakan jangan sampai yang terlalu kencang ngedornya, jangan terlalu keras, nanti kemampuan terbangnya di selanjutnya itu biasanya menurun karena dia merasa sakit. Kecuali kalau matrasnya itu empuk sekali dan merpati itu sudah terbiasa turun ngedor dan sudah terbukti saat latihan di matras itu dia mendat-mendat atau membal ya, bukan mendat ya, membal kalau bahasa Indonesianya. Dor langsung apa, puk gitu langsung ke atas, langsung ke betinanya, itu banyak kan yang begitu ya. Itu biasanya karena tenaganya juga sudah full ya, udah terlatih sekali, udah misi, udah pokoknya udah dia memang mumpuni untuk terbang dan turun dengan kencang. Itu perlu latihan juga. Nah, kemudian untuk rabaan yang membedakan tinggian bebas sama yang mejaan, kalau saya sih merekomendasikan untuk yang mejaan itu yang pegangannya agak gepeng sedikit ya. Dia jangan sampai bulat sekali, full sekali. Boleh juga. Yang penting kita sudah lihat saat dilepaskan udah mulai tinggi, kemudian turunnya dia set gitu, itu dipakai nggak apa-apa. Nah, maksudnya untuk mejaan. Nanti mudah-mudahan harapannya nanti sampai tinggi dia tepat betina, kemudian slep gitu ya. Tapi biasanya yang saya perhatikan kalau untuk mejaan itu agak gepeng teman-teman, dan juga Mas Joko, nggak terlalu full gitu ya, dia agak gepeng sedikit dengan harapan dia agak ngeper ataupun cuma slep gitu. Karena kalau yang pegangannya full dan juga tulangannya kalau ada kasar gitu, ada kasarnya sedikit gitu, biasanya dia di bawah suka nembak kok, kemudian ngedor gitu. Tapi kalau yang agak gepeng sedikit itu biasanya dia agak ngeper. Kemudian carikan yang ekornya
yang tebel itu Mas. Artinya tumpukannya walaupun dia natah yang agak lebar sedikit, kemudian tebel banyak ya, terasa tebel kaku gitu. Itu kemampuan untuk manuver dan ngeremnya, terutama saat ngeremnya itu dia lebih bagus daripada yang lentur tipis itu. Karena biasanya ketepatan untuk betina menuju betinanya kemudian remnya bisa vakum itu biasanya karena ketebalan bulu, bulu ekor terutama, maksudnya bulu ekor ya. Dia begitu buka langsung banyak sekali berkurangnya ya kecepatannya. Setek gitu langsung berkurang. Kalau untuk yang ekornya lemes itu biasanya agak ini ya, agak blong gitu remnya. Kemudian cari yang matanya ini ya, walaupun sebenarnya sama aja untuk yang meja yang bebasan maupun mejawan juga harus matanya yang awas gitu, yang tajam sekali, yang tajam penglihatannya, jadi dia bisa membedakan mana betinanya sendiri atau bukan. Kemudian dia juga yang istilahnya yang yang gampang mengingat penglepeknya, artinya mungkin dari segi seragam jersinya ya. Jadi begitu lihat jersinya, oh itu betinanya seperti yang dia ingat, kemudian dia turun, jadi dia nggak salah meja. Kalau untuk bebasan kan yang penting dia turun, kadang-kadang untuk burung-burung yang emosinya ini sekali emosinya bagus sekali, dia turun, yang penting turun aja. Dia kadang suka nggak kontrol kadang-kadang, tapi yang bagus ya tetap kontrol lah. Mejaan ataupun untuk bebasan. Itu ya Mas Joko, cari yang terutama ekornya yang tebel, keras, kaku ya, kaku, tebel, kemudian yang pegangannya agak gepeng gini ya. Biasanya itu di bawahnya ada ngepernya ataupun cuma srit, ada goyang sedikit juga nggak apa-apa, karena memang tujuannya supaya dia bisa tepat betina. Walaupun banyak juga burung-burung yang ngedor juga bisa tepat betina, tapi kadang-kadang kalau emosinya keluar kan dia sudah nggak ada perhitungannya lagi lah istilahnya. Kemudian jangan cari rangka atau tulangan yang kasar ya Mas Joko dan juga teman-teman. Cari yang biasa saja, yang sedang, tebal sedang, kemudian halus, jangan ada kasar-kasarnya gitu lah. Biasanya nanti kalau ada kasar-kasarnya dia suka susah untuk mengemudikan badannya untuk nemplok di betinanya atau di mejanya. Kurang lebih itu Mas Joko yang saya perhatikan kalau main di kolongan ya. Dan juga coba usahakan yang rambonannya itu Jawa Gresik juga ya. Cari yang Gresiknya itu jangan terlalu kentara sekali di mukanya. Cari yang agak kejawa-jawaan gitu supaya dia lebih bagus dalam kontrol turunnya, nggak emosinya nggak terlalu berlebihan. Oke, semoga itu bermanfaat ya Mas Joko dan juga teman-teman, bisa mendapatkan burung mejaan yang sesuai keinginan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.